Voice of Indonesia. Jangan lewatkan perayaan budaya yang spektakuler di Kota Tarakan. Festival Irau Tengkayu 12 dan gelar adat budaya Dumut 3 akan mengajak kamu untuk merasakan kembali keindahan budaya suku Tidung Kalimantan Utara tahun ini. Festival Irau Tengkayu 12 telah terpilih sebagai salah satu top 100 karisma event nasional 2023 Calendar of Event Kemenparekraf Republik Indonesia. Sementara gelar adat budaya Dumut 3 telah menjadi salah satu top 10 kalender of event Provinsi Kalimantan Utara 2023. Acara ini akan memukau kamu dengan tarian tradisional, pameran budaya, serta keunikan kuliner lokal yang tak terlupakan. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk merasakan kehangatan dan keramahan masyarakat Kalimantan Utara serta merayakan keindahan budayanya. Jadwalkan liburan kamu dan bergabunglah dalam Festival Irau Tengkayu 12 dan gelar adat budaya Dumut 3. Dan sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom yakni Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan, Bapak Abdul Salam. Selamat pagi Pak Abdul Salam. Pak Abdul Salam. Selamat pagi Pak Abdul Salam. Apakah sudah bisa mendengar suara saya Pak Abdul Salam? Ya, selamat pagi. Selamat terdengar, Pak. Terdengar Pak. Selamat pagi ya Pak Abdul Salam. Apa kabar Pak? Selamat pagi. Kabar baik ya Pak Abdul Salam? Ya, baik Pak. Ya, kami sebetulnya karena depan saya ada kamera, tetapi melihatnya itu ke layar atas. Iya. Jadi nanti saya kadang melihat ke atas. Siap Pak. Pak, kalau boleh tahu nih, Festival Irau Tengkayu tahun ini apa yang bikin dia lebih spesial dibandingkan tahun sebelumnya? Ya, baik. Terima kasih pada pemirsa sekalian, mendengar di seluruh tanah air. Kami selaku panitia penyelenggara Festival Irau Tengkayu Kota Tarakan yang ke-13 tahun 2024 ini akan terus selalu menampilkan event-event yang tentunya diharapkan memang dari setiap tahunnya ada hal-hal yang sifatnya inovasi yang mungkin sebelumnya menjadi bagian dari hasil kurasi atau hasil masukan-masukan untuk terus selalu membenahi event-event kami. Jadi untuk 2024 ini Irau Tengkayu sebetulnya karena ini adalah festival budaya, maka kami juga melakukannya tentu dengan mengadaptasi bagian-bagian yang memang dimungkinkan untuk diadaptasi menjadi sebuah event, tetapi ada juga yang sifatnya adalah sebuah pakem budaya yang memang itu menjadi otoritas masyarakat Kota Tarakan, sehingga keduanya kita kolaborasikan dalam arti bahwa sebuah event itu memang seyogyanya harus selalu ada yang ditampilkan yang lebih spektakuler, misalnya lebih menarik, terutama lebih berkesan buat masyarakat Kota Tarakan khususnya dan pengunjung yang akan berkunjung di Kota Tarakan. Nah, mungkin secara singkat bahwa bagian-bagian yang nantinya akan kami tampilkan dan itu juga menurut kami ya mudah-mudahan juga bisa menjadi bagian yang yang diterima oleh masyarakat pengunjung bahwa kita dari sisi atraksi ada atraksi tarian kolosal yang memang setiap pelaksanaan itu akan selalu dilakukan perubahan tari, kemudian yang bagian yang sebelumnya tidak muncul kami akan menghubungkan tahun ini sebagai sebuah pesta laut ya, Irau Tengkayu itu sendiri
maka dalam event 2024 ini kami selaku panitia penyelenggara menampilkan beberapa pagelaran yang terkait dengan perahu yang akan dihias, tetapi tidak dalam bentuk kompetisi. Ini juga yang akan lebih menyemarakkan yang sebelum-sebelumnya kita tidak menampilkan hal itu. Lainnya lebih kepada upaya pengemasan yang lebih baik lagi, yang sebelumnya mungkin terkesan hasil kurasinya ada kesiapan yang kurang, terutama dari sisi penataan, untuk lebih menarik disajikan kepada pengunjung. Barangkali itu mungkin sebagai bukan. Baik Pak, dan memang salah satu bukan benda sih, tapi hal utama nih yang harus ditunggu-tunggu dalam Irau Tengkayu adalah kapal hias ya Pak ya, kapal hiasnya itu sendiri. Nah, ini apa saja sih Pak sebenarnya makna dari keberadaan kapal hias ini yang katanya ini akan dilarungkan bareng dengan sesaji Pak, benar ya Pak ya? Nah, itu apa makna yang bisa kita dapat dari kegiatan tersebut? Terima kasih. Mungkin saya klarifikasi juga bahwa sebenarnya dia tidak masuk dalam konteks perahu hias. Baik. Tetapi yang saya maksudkan tadi adalah ada kegiatan pendukung nanti selain Irau Tengkayu, atau ya sebutannya kalau di lokal itu namanya Padau Tujudulung ini. Ini adalah sebuah pakem yang memang kita kawal dan menjadi identitas yang kuat dalam event ini sebagai event budaya. Kebetulan juga memang ini Irau Tengkayu ini dengan prosesi lainnya itu menjadi bagian dari ritus dalam kategori warisan budaya tak benda. Jadi ini memang menjadi pakem utama di dalam festival ini. Salah satu ciri khasnya. Nah, perahu ini sebetulnya namanya Padau Tujudulung. Konsepnya dari awal sebetulnya tetap sama, karena ini memang menjadi sebuah budaya lokal yang ada nilai-nilai memang yang tentunya kita akan terus mengawal sebagaimana menjadi bagian dari tujuan pelaksanaan pariwisata dan kebudayaan, bahwa nilai-nilai yang melekat pada sebuah masyarakat yang menjadi budaya mereka itu kita akan pemerintah terus mengawal di situ. Jadi sebetulnya Padau Tujudulung ini adalah sebuah perahu ya, kalau dulu menjadi sebuah tradisi sebagai media yang seperti yang dikatakan tadi, bahwa memang secara fungsional ini adalah media untuk meletakkan beberapa bentuk makanan di atas perahu itu sendiri, lalu kemudian nanti akan dibawa ke laut atau dilarung misalnya. Nah, ini sebetulnya adalah secara filosofi ini memang adalah menjadi sebuah konsep dalam kehidupan masyarakat. Di Tarakan ini ada suku Tidung sebagai penduduk awal dan penduduk asli kota Tarakan itu sendiri, yang sebetulnya menjadi pemilik dari tradisi ini sebetulnya. Nah, ini tradisi larung atau menghanyutkan perahu ke laut itu sebetulnya di tradisi mereka ini adalah dibuat menjadi sebuah pesta. Jadi dalam bentuk pesta ini secara filosofi sebetulnya pesta yang menunjukkan adanya rasa syukur, sebetulnya ada tanda syukur bagi masyarakat Tidung yang dulunya memang
sebagai, boleh dikata 100% dia adalah mata pencarian utamanya sebagai nelayan. Ini sebagai apa namanya, umpan balik atau rasa syukur mereka, ya lalu kemudian melaksanakan tradisi pelarungan perahu yang namanya perahu Padau Tujuh Dulung, atau 7 perahu yang memiliki 7 haluan. Nah, memang sebetulnya memiliki makna-makna di antara semua itu. Jadi 7 haluan ini diartikan sebagai 7 penjuru, boleh dikatakan penjuru mata angin, lalu kemudian 7 penjuru untuk mencari nafkah dalam setahun, dan disimbolkan secara simbolik pada perahu. Baik Pak. Dan untuk tahun ini Pak, apakah hanya ada teman-teman dari Tarakan saja, atau juga nanti ada yang dari provinsi-provinsi lain juga ikut meramaikan festival tahun ini, atau bahkan dari luar negeri Pak? Apakah ada? Oh ya, ini mungkin perlu juga kami sampaikan bahwa sebetulnya jujur memang Irau tahun ini kalau boleh dibandingkan dari sisi promosinya sedikit lebih berkurang, karena kemarin itu kita melihat bagaimana, karena memang tahun ini adalah tahun politik ya, sehingga ada persepsi apakah boleh dilakukan apa tidak sebetulnya ini hubungannya dengan pengerahan massa dan sebagainya, sehingga untuk undangan-undangan yang keluar, yang dari luar, itu komunikasinya memang tidak kita lakukan, tetapi lebih berkonsentrasi kepada lingkup provinsi saja yang tahun ini. Dan insya Allah itu nanti teman-teman dari provinsi lain itu semuanya sudah kita komunikasikan, tapi memastikan apakah nanti mereka ikut atau apa itu nanti mungkin menjelang Amin 2 baru misalnya ada yang akan memastikan. Iya. Baik Pak, dan kalau ingin tahu lebih lengkapnya lagi bisa ikutin akun Instagramnya Disbud Porapar Tarakan ya Pak ya, di disbudporapar.trk. Baik, terima kasih Pak Abdul Salam sudah bergabung sama kami di siaran perbatasan Pak. Semoga acaranya tahun ini bisa lebih sukses lagi ya Pak ya, meskipun mungkin promosinya memang agak berkurang, tapi tetap kita harapkan acaranya akan sukses. Dan kalau begitu yang ada di Entikong Nunukan Batang Begalis, Nunukan juga nih ya, kan nggak jauh dari Tarakan ya. Jangan lupa juga untuk ikut semarakan Festival Irau Tengkayu tahun ini. Terima kasih Pak Abdul Salam, sampai jumpa. Voice of Indonesia.